Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Di kesempatan hari ini semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan untuk rezekinya ya guys. Amin. Oke, di sini saya melanjutkan yaitu tutorial yang kemarin. Untuk yang kemarin yaitu merakit crossover dari sub, low sub, mid dan mid high ya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk boxnya. Ini box universal yang banyak di toko elektronik. Ini saya pakai biar lebih kecil dan ringkes gitu ya. Untuk trafo teman-teman bisa pakai trafo setengah ampere ataupun 1 ampere atau lebih besar. Cuma kalau lebih besar nanti di tempat ini nggak muat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya trafo yang besar, itu nanti bisa ditaruh di luar. Jadi nanti dikasih kabel 3 dari trafo terus power supply-nya di dalam gitu ya. Nah, di sini sudah saya lubangi untuk sub, terus low sub, di sini mid, terus di sini mid high ya. Berikut frekuensinya. Nah, di sini untuk tombol power. Dan untuk power supply saya menggunakan power supply simetris. Ini saya pakai IC 7815 atau teman-teman bisa pakai 7812 untuk PCB banyak di toko online atau toko elektronik. Ini untuk power supply simetris IC ya. Nah, di sini saya pakai dioda 2 ampere, elko dan IC 7815 dan 7915. Dan di sini untuk output sudah ada filter untuk kapasitor 100 nano 2 buah untuk masing-masing IC dan elko di sini 220 mikro ataupun 100 mikro 25 volt gitu ya. Nah, untuk pakai IC ini inputnya itu kalau langsung dari trafo itu maksimal 24 ya, 24 volt AC maksimal. Itu lebih bagusnya teman-teman pakai trafo yang khusus untuk aksesoris yang CT 15 volt ataupun 18 volt itu sudah cukup ya, baik setengah ampere ataupun 1 ampere. Nah, ini sudah saya bikin untuk sistem soket, jadi biar lebih mudah untuk memasang dan apabila ada kerusakan ini tinggal cabut. Oke, langsung saja saya sambung. Pertama-tama kita ngerakit itu kita rakit power supply-nya dulu. Power supply setelah kita rakit, nah itu penempatan untuk posisinya itu jangan terlalu dekat dengan rangkaian. Kalaupun terlalu dekat itu bisa, cuma untuk grounding bagian potensio itu sudah harus ada karena ini boxnya plastik jadi groundingnya kurang ya. Jadi lebih bagus kalau teman-teman punya box bekas apa gitu ya, itu bisa dibikin. Karena kalau kita beli juga mahal, tapi kalau beli yang standar juga lebih bagus gitu ya. Nah, di sini nanti untuk yang atas ini volume ya, untuk volume, terus yang bawah ini buat frekuensi. Terus untuk cek di sini ini adalah output ya. Output 1 2 3 4, nanti inputnya kita bikin sendiri di sini. Bisa pakai RCA ataupun jack TOA gitu ya. Nah, ini sudah saya pasang untuk bagian inputnya. Ini saya menggunakan RCA karena untuk tempatnya ini terlalu sempit dan trafonya ini terlalu besar. Ini bekas trafo bekas radio kompo ya saya pakai. Jadi terlalu besar. Kalau teman-teman bisa pakai yang lebih kecil, yang setengah ampere ataupun yang 1 ampere ya, CT 15 ataupun 18. Nah, ini nanti buat input, terus 1 2 3 4 di sini buat outputnya karena ini 4-way gitu ya. Nah, ini power supply sudah saya pasang di sini, outputnya 15 volt simetris. Terus
Yang pertama kita siapkan yang bagian sub. Nah, ini bagian sub ya. Ini buat tegangan, saya bikin soket nanti biar bisa diparalel. Terus di sini untuk potensio frekuensi, ini volume ya. Untuk teman-teman biar untuk frekuensinya itu lebih berasa waktu di tuning, teman-teman pakai yang 100 kilo ya. Pakai yang 100 kilo karena yang 50 itu kurang berasa untuk kita putar, terutama untuk bagian sub. Gitu ya. Nah, ini bagian output. Terus ini bagian inputnya. Inputnya nanti langsung di sini saja. Sekarang kita baut untuk bagian frekuensinya dulu biar lebih mudah. Nah, ini guys sudah saya pasang untuk bagian masing-masing channel. Ini saya skip biar waktunya tidak terlalu lama ya. Jadi ini low, sub, terus low, mid, terus di sini mid high, gitu ya. Nah, di sini kabel untuk bagian masing-masing output. Nah, ini ada 4 channel bagian output. Di sini juga ada 4. Jadi untuk crossover itu outputnya misah ya. Inputnya itu 1 atau 2, untuk outputnya pisah. Jadi untuk misalnya 3W itu juga powernya harus 3 channel. Jadi bukan 1 channel untuk powernya ya, biar lebih maksimal. Misalnya kita pakai 3W ya powernya harus 3. Kalau 4W berarti powernya harus 4 channel gitu ya. Nah, di sini untuk ground, untuk pemasangan jack output jangan kebalik. Untuk di bagian inputnya, bagian plusnya itu yang menghubungkan ini guys. Nah, pairnya ini yang plus. Jadi yang ada pairnya ini yang plus nanti dapatnya pada ujung jack di sini ya. Ini plus, terus di sini bagian main ataupun ground. Nah, di sini kalau jack nanti menghubungkan pada bodi yang luar di sini. Ini ground, jangan kebalik. Nah, ini kita sambungkan untuk masing-masing outputnya. Jadi ini 4W ya, 4 channel. Jadi sudah komplit. Kalau misalnya teman-teman punya power 2 yang stereo itu sudah pas. Jadi 4 channel. Nah, ini untuk outputnya ya, masing-masing output. Ini kabelnya jangan terlalu pendek, harus ada sisa, soalnya nanti kalau misalnya ada kerusakan untuk melepasnya itu lebih mudah. Nah, nanti tinggal kalau sudah dipasang, dites bagus, tinggal kabelnya diikat biar lebih rapi. Nah, ini untuk ground. Ini output bagian mid high. Kalau misalnya teman-teman nanti pengen, kalau misalnya cuma 1 power, berarti untuk outputnya ini masuk master mixer ya. Masing-masing outputnya ini masuk input master mixer. Jadi nanti outputnya 1. Kalau teman-teman punya 1 channel power, itu nanti jadinya parametrik gitu ya. Untuk inputnya bisa 2 atau 1. Untuk outputnya masuk master mixer, terus itu nanti outputnya juga 1. Itu teman-teman kalau punya master mixer 1 power 1 channel ya. Nah, itu fungsinya bukan crossover lagi, tapi sudah parametrik ataupun equalizer, itu hampir sama. Nah, sini sudah terpasang untuk bagian outputnya masing-masing. Terus sekarang kita tinggal pasang input.
Nah, ini inputnya ya. Ini inputnya dari jack, saya pakai jack RCA. Ini inputnya nanti di paralel. Ini groundnya. Jadi inputnya di paralel. Berikut juga tegangan. Tegangan main plus dan groundnya di paralel. Nah, ini input, nanti dapat input low, input mid, input high. Jadi satu untuk inputnya. Nah, begini, ini adalah input ya. Yang sebelah kiri saya dekatkan lagi. Nah, di sini sebelah kiri input semua, nanti tinggal paralel. Nah, ini guys sudah terpasang ya. Ini untuk kabel merah. Kabel merah ini inputnya ya. Ini inputnya di paralel dari sub, low, mid, mid high. Ini di paralel, bisa pakai, kalau jarak dekat begini bisa pakai kabel satu biji. Misalnya kabel batangan gitu ya. Nah, ini tinggal paralel, terus ini masuk input dari audio. Terus untuk tegangan ini juga di paralel. Jadi main dapat main, dapat main, dapat main. Terus plus plus paralel semua. Terus groundnya jangan lupa di paralel juga. Karena ini groundnya jadi satu, jadi untuk kabel inputnya di sini bisa pakai satu kabel. Tapi lebih bagusnya kabel dua yang ada groundnya. Itu kalau misalnya teman-teman pakai box yang besar untuk jarak di sini ya, jarak antara sub, low, mid high ini agak jauh, nanti pakai kabel yang kabel head, kabel stereo. Itu biar lebih bagus lagi. Tapi kalau cuma pendek begini bisa pakai kabel satu biji karena groundnya sudah jadi satu dari tegangan gitu ya. Terus jangan lupa untuk semua bodi potensio dan volume ini digroundkan biar tidak induksi. Terus di sini untuk bagian ini input, ini output semua ya, 4 channel. Ini harus lurus, jangan malang-malang gitu ya. Jadi kalau di sini sub, nomor 1 di sini sub, nomor 2 low, di sini low. Terus nomor 3 mid, di sini mid. Jadi biar nanti nyoloknya nggak bingung. Jadi harus urut. Kalau di sini low, sub, low, middle, mid high gitu ya. Terus nanti teman-teman kalau misalnya lebih bagus lagi pakai box yang besar, untuk inputnya ini bisa pakai inbalan, itu lebih bagus lagi, terutama untuk audio outdoor ya, untuk lapangan ini pakai inbal untuk inputnya. Terus outputnya pakai outbalan semua, 1, 2, 3, 4 ini masing-masing bisa lewat outbalan. Untuk kit outbalan sudah ada videonya, dan untuk inbalan sudah ada videonya. Tapi untuk pakai inbal dan outbalan ini boxnya harus besar, tidak pakai yang begini. Ini saya pakai untuk rumahan ya, untuk rumahan. Jadi tidak pakai inbal dan outbalan gitu ya, ataupun buat miniatur. Nah, sekarang sudah jadi, tinggal ngetes untuk hasil suaranya. Ini saya kasih input. Ini saya coba dari sub karena powernya hanya 1. Ada yang besar nanti listriknya nggak kuat. Kalau kita pakai 4 power listriknya cuma 900, jadi nanti turun trip. Karena untuk powernya power lapangan. Nah, ini untuk inputnya.
bisa 1 ataupun 2. Terus ini output ke power. Nah sekarang saya coba ya dari sub dulu. Ini volume, di bawah frekuensi. Ini terter ini kaca ya guys, ini jadi kaca jendela kena getaran bass. Untuk volumenya ini frekuensi. Untuk bagian subnya saya coba untuk bagian low, bagian low-nya. Untuk bagian low sub. Terus saya sekarang coba ke bagian mid low ya. Ini volume kita kecilkan dulu. Ini bagian mid low. Sekarang saya mau pindah ke bagian mid high. Ini guys hasilnya. Jadi
Hasilnya yang sangat jernih ya. Ini saya pakai untuk IC masih standar, masih bawaan kit-kitan ya. Itu kalau teman-teman pengen lebih bagus lagi diganti IC-nya dengan NE5532, terserah mau dari produk mana. Ada yang murah, ada yang sedengan, ada yang mahal. Itu nanti tinggal pilih untuk IC-nya di sini, terutama untuk bagian mid-high. Ini sangat penting karena kita butuh untuk noise-nya yang rendah, terus butuh detail untuk jenis musiknya ya di sini. Di bagian sub juga, kalau di bagian sub itu kalau kita pakai IC yang bagus itu bassnya datar, low-nya datar, tidak over karena tidak bercampur dengan noise. Gitu ya guys. Nah, jadi kita cukup dengan box universal. Ini saya beli di toko kemarin 14.000 ya. Banyak sekali nih untuk box-box begini, di online juga banyak. Nah, ini udah ada tutupnya begini, nanti tinggal baut. Nah, dengan segini kita sudah bisa bikin crossover. Untuk box ini banyak manfaatnya guys. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya bikin crossover seperti yang pernah saya rakit untuk crossover 4 channel, nanti juga ada crossover equalizer yang 4 channel. Ini bisa buat box juga. Berikut untuk power supply-nya. Terus untuk yang nanti juga ada equalizer yang 7 channel yang HiFi. Nah, nanti juga ada tutorialnya. Jadi untuk box ini sangat praktis ya, kecil-kecil cabai rawit. Itu ya guys ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, monggo di subscribe biar channel saya bisa lebih cepat berkembang untuk memberikan tutorial-tutorial yang masih banyak yang belum saya bikin untuk dunia audio gitu ya. Dan untuk link bagian sub, low, mid, high ini nanti saya taruh di deskripsi ya untuk link-linknya bagi teman-teman yang belum melihat untuk cara merakitnya. Ini dari kit filter subwoofer dimodif menjadi sebuah crossover. Jadi untuk sub, low sub, mid low, ini mid high. Itu sudah ada videonya, tapi teman-teman nanti biar nggak bingung saya taruh di bagian deskripsi untuk masing-masing pembuatan crossover ini. Gitu ya guys. Nah, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat.